Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesehatan, terutama kelapangan waktu sehingga masih dapatnya kita berkumpul di kajian tentang kemukjizatan Al-Quran. Selawat bertangkaikan salam karena hari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya sekalian. Audiens sekalian, kemukjizatan Al-Quran. Kata-kata mukjizat itu sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz dan pihak yang mampu melemahkan pihak lain sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamakan mukjizat. Tambahan tak marbu'ah yang akhir kata itu mengandung makna mubalaghah atau superatif. Mukjizat didefinisi oleh pakar agama antara lain sebagai suatu yang luar biasa yang bisa terjadi selalu kepada seorang yang mengaku sebagai nabi. Sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan pada yang ragu mengakui bahwasannya dia adalah seorang nabi. Saat ini tidak ada kesepakatan ulama dalam menetapkan aspek kenabian tersebut. Yang pertama, pembahasan kita adalah gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran yang berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat ini kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Hal tersebut karena dipahami tanpa mengurangi gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Sebagai seorang yang paling dimusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuh Nabi itu sendiri, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada Rasul SAW hanya karena membaca petikan-petikan Al-Quran. Pada dasarnya bunyi-bunyi Al-Quran tersebut menjadi dua jenis, konsonan dan vokal. Konsonan membunyikan bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara di saat satu tempat dalam satu saluran suara di atas logis. Bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa menyitakan suara yang lain. Kedua, aspek berita gaib. Berita gaib masa lampau, salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizat adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita Arab saat ini, yang tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dan kajian. Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semua menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Nabi sendiri. Dan berikut beserta contoh-contoh kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi Nuh yang ditegaskan dalam surah Nuh 49, kaum Ad dan Samud, serta kehancuran kota Iran. Dilukiskan dalam kisah Al-Haq. Tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun diungkapkan dalam kisah Yunus. Kedua, berita gaib masa datang di saat menyangkut peristiwa silam
Lewat kisah-kisah Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan Al-Quran akan terjadi dan betapa telah terbukti dalam datangnya kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy tersebut. Kemenangan Romawi tersebut adalah kekalahan dan kemenangan umat Islam. Dinyatakan dalam surah Rum ayat, kami akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir nanti. Siapapun orang yang akan berkhianat dalam Al-Quran, kami akan memberikan contoh hukuman langsung. Labanya di dunia ini kita lihat hukuman-hukuman orang yang berkhianat terhadap Al-Quran. Mereka tidak yakin dengan kemukjizatan Al-Quran. Maka nyatalah Allah akan menurunkan laknatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran itu dari mulai dunia ini diciptakan sampai akhir zaman nanti. Saudara audiens sekalian, demikianlah ceramah ilmiah tentang kemukjizatan Al-Quran pada siang hari ini. Semoga semua berkah dan bermanfaat dan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang kita sebutkan tadi. Liqa masalamah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.